Abdullah bin Aun, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama alimul Basrah, ulamanya Basrah, dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu suatu hari dia suruh hamba sahaya untuk memberikan minum ke onta ini. Tapi ketika datang ini onta, tuh onta dipukul jemaah, dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, onta kesayangan, onta yang dipakai di jalan Allah, onta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajar lah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa nggak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak tuh hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burdah yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burdah. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burdah karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burdah kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi, jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati, dia gibahin itu yang zolimin dia, diceritain keburukannya, diomongin, dibuka aibnya, tanpa sadar overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.